Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Hukum yang paling tinggi ini, orang Katolik menyebutnya sebagai hukum kasih. Kasih kepada Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Matius bab 22 ayat 37. Dan yang kedua, mengasihi sesama. Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Matius bab 22 ayat 39. Mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Kita sadar sebagai manusia kita harus mencintai dan menghormati Tuhan atau kekuatan yang lebih tinggi. Cara yang sederhana menghormati atau menghargai kekuatan Tuhan yang telah Ia berikan kepada kita, baik secara fisik maupun secara mental, itu dengan memanfaatkan kekuatan itu untuk melakukan hal-hal yang baik, yang bermanfaat bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Namun kita juga harus selalu mengingat bahwa kekuatan dan kemampuan kita berasal dari Tuhan. Dan kita tidak boleh terlalu sombong dan lupa diri. Karena apabila kita lupa Tuhan, kita tidak punya apa-apa yang dibanggakan. Sehingga apapun yang kita lakukan, jangan sampai kita melupakan keberadaan Tuhan, dan jangan sampai kita melupakan sumber kekuatan kita. Kedua, mencintai Tuhan dengan segenap akal budimu berarti memikirkan bahwa Tuhan dan segala perbuatannya itu baik. Segala sesuatu yang dijadikannya itu bijaksana. Sehingga kita perlu menggunakan akal budi kita untuk memikirkan hal-hal yang baik. Dan mencintai Tuhan, memikirkan Tuhan sebagai penyebab segala sesuatu. Mencintai Tuhan dengan segenap akal budi kita berarti mengakui kebesarannya, mengakui otoritasnya, mengakui kebijaksanaannya dalam hidup kita. Menggunakan akal budi kita memahami kehendak Tuhan, itu adalah tujuan utama dari Tuhan menciptakan akal budi untuk kita. Mencintai Tuhan dengan segenap akal budi berarti mempercayai Tuhan itu baik dalam keputusan-keputusannya yang selalu tepat, yang selalu baik untuk kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita setitik. Tuhan selalu berada di setiap langkah hidup kita. Sebagai manusia, kita memiliki tanggung jawab untuk menjalankan hidup ini dan di dunia ini dengan bijaksana dan memenuhi tugas-tugas kita dengan baik. Oleh karena itu, kita harus menggunakan akal budi kita untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan di dunia ini, terlebih khusus tujuan spiritualitas kita. Sehingga kesimpulannya adalah mencintai Tuhan dengan segenap akal budi kita berarti kita menggunakan akal budi kita, memahami kehendak Tuhan, mempercayai bahwa Tuhan itu baik, dan menjalani hidup kita di dunia ini dengan bijaksana untuk memenuhi tujuan hidup kita itu sendiri. Mencintai sesama yang kedua. Mencintai sesama adalah ajaran moral dan etika yang dijelaskan dalam berbagai ajaran agama dan filosofis, termasuk dalam kekristenan. Mencintai sesama berarti memperlakukan sesama seperti kita memperlakukan diri kita sendiri
ketika kita membuat diri kita merasa nyaman, kita juga perlu melakukan sesuatu yang nyaman untuk sesama kita. Artinya ketika kita mencintai diri kita, merawat dan memperhatikan kebutuhan kita dengan kesejahteraan kita yang kita buat untuk diri kita, tidak lupa juga kita harus melakukannya itu untuk sesama. Kita tidak pernah menginginkan sesuatu itu merugikan diri kita sendiri, tetapi kita menginginkan diri kita selalu mendapatkan keuntungan, kebaikan, kesejahteraan, kedamaian, ketenangan. Tentu saja hal-hal yang kita dambakan itu, kita harus membuatnya dan memberikannya juga kepada orang lain. Ini adalah hukum yang tertinggi. Kita melakukan itu untuk sesama kita. Kita melakukan segala sesuatu dengan adil, menghormati mereka, menghormati privasi mereka, memberikan kesempatan yang sama untuk berkembang mencapai tujuan dalam kehidupan ini dengan adil. Intinya, ajaran mencintai sesama seperti mencintai diri sendiri itu mengajarkan kita untuk memperlakukan orang lain dengan kasih sayang, dengan penghargaan, dan kebaikan yang sama seperti yang kita berikan kepada diri kita sendiri. Ini adalah dua hukum yang paling utama yang diajarkan kepada kita, yang diajarkan untuk kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena hukum yang pertama dan yang kedua, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia, adalah tujuan dari hidup kita. Karena tanpa Tuhan kita bukanlah siapa-siapa, dan tanpa sesama juga kita bukanlah apa-apa di hadapan sesama. Semoga firman dan hukum yang tertinggi ini boleh menjadi ajaran atau hal yang mendasar dalam hidup kita, dan kita perlu menghidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga